Selamat bertemu kembali kawan-kawan dalam acara dialog kebangsaan kita. Kali ini kita dalam acara Gentar Suara Revolusi, kita akan membahas, kita akan mendengarkan tentang apa kabar teman-teman nasionalis dengan kepemimpinan Jokowi, dengan kepemimpinan Presiden kita yang baru. Dan sudah hadir di studio kita Mas Uki Kurniadi, yang salah satu pengurus alumni Gemini, yang kemudian juga dalam periode yang kemarin pergolakan pemilihan presiden mendukung Pak Jokowi, ya Mas. Ya. Ada yang menarik nih Mas, tentang kita bicara tentang Trisakti. Jadi salah satu yang menjadi unggulan atau yang membuat daya tarik untuk teman-teman mendukung Jokowi adalah tentang adanya konsep Trisakti yang ditawarkan. Memang masih sangat pendek, baru 1 bulan 10 hari, berarti baru 40 hari ya. Jadi kalau 40 hari ini ibarat orang hamil juga belum ada nyawanya, masih gumpalan darah. Tapi setidaknya mungkin kita ingin tahu nih, teman-teman nasionalis dalam hal ini melihat seperti apa yang sudah dijalankan atau sudah nampak dari Pak Jokowi ini dalam konteks Trisakti. Karena Trisakti kita pahami sangat luar biasa, dan kalau tidak salah tangkap itu bagian dari bahasa revolusi yang belum selesai. Nah, menurut Mas Uki, apa kabarnya ini Trisakti dengan Pak Jokowi? Ya, terima kasih Bung Koco. Pertama-tama saya sampaikan selamat sore dan merdeka untuk para pemirsa channel TV. Tadi apa yang dipaparkan Bung Koco tentang bagaimana tanggapan kami atau kita dari barisan nasionalis atau kalangan nasionalis tentang prinsip Trisakti yang harus dilaksanakan Presiden Jokowi terpilih yang dilantik pada 20 Oktober yang lalu. Saya memberi catatan awal bahwa pertama-tama bicara Trisakti ini memang ukuran akan terlihat, yaitu sepanjang pemerintahan Jokowi nanti. Tetapi tentu harus kita lihat dari sekarang. Ya. Apakah niatan itu sudah mulai dibangun atau belum? Nah, saya melihat sudah dimulai. Yang pertama, bahwa kita mesti mengenal dulu pengertian Trisakti itu hakikatnya apa. Pengertian Trisakti pada hakikatnya adalah memberikan ciri pada bangsa ini bisa mengurusi diri sendiri. Ya, dalam bahasa yang lampau orang sering bicara berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Ya, artinya dengan Trisakti itu kita bisa menunjukkan kekuatan kita sebagai bangsa. Nah, apa inti dari Trisakti itu? Yang pertama, berdaulat dalam bidang politik. Salah satu umpamanya saya sebut sebagai kedaulatan atas negara dan NKRI, batas-batas wilayah. Nah, kalau kita melihat apa disampaikan oleh Presiden dan juga diungkapkan oleh Menteri Kelautan, kalau tidak saya tidak salah bernama Ibu Susi, menyampaikan bahwa kondisi laut kita rawan terhadap illegal fishing, pencurian ikan, mungkin juga pencurian harta kekayaan laut kita. Dan ada usulan atau ada
sikap dari pemerintah Jokowi melalui tersebut, siapapun yang masuk melakukan kegiatan ilegal itu kapalnya ditenggelamkan. Nah, ini pada tataran sekarang kita sudah mendengar sikap seperti itu bagian dari wujud sikap politik berdaulat untuk mengurus wilayah sendiri. Nah, pertanyaannya apakah itu bisa direalisir? Nah, mari kita tunggu. Kalau kita ukur baru 40 hari ya tentu ini baru pernyataan. Moga-moga dengan pernyataan itu seluruh pihak yang di luar sana yang selama ini melakukan illegal fishing berpikir dia mau masuk ya ataukah akan berhadapan dengan kita masuk dan ditenggelamkan, kan gitu kira-kira. Itu yang pertama. Yang kedua juga menyangkut kalau menurut saya dalam terapan kemandirian dalam bidang ekonomi. Oke. Nah, ini ada satu faktor. Yang pertama adalah kebutuhan sekunder kita, itu bicara pangan. Yang beberapa waktu lalu Pak Jokowi sendiri waktu kampanye ada tuh menyampaikan kebutuhan pokok kita tentang beras, gula, kedelai, ya tentunya dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok kita. Itu akan dicukupi dengan tersedianya pangan dan kebutuhan begitu dengan meningkatkan kapasitas produksi pertanian. Tapi tidak cukup juga, Pak Jokowi kalau tidak salah juga mencanangkan rencana mengenai pembukaan lahan-lahan persawahan yang baru. Nah, disadari sekarang ini Bapak Jokowi ingin merehabilitir kembali, meningkatkan ya, mengupgrade kemampuan bendungan-bendungan kita yang kita miliki. Itu untuk bisa memberikan support pada tadi peningkatan produksi pangan. Nah, salah satunya juga kalau tidak salah bicara mengenai kebutuhan energi. Nanti bendung-bendung ini juga akan diupayakan bisa dimanfaatkan sebagai kekuatan pembangkit. Mungkin pada skala apakah mikro, apakah hidro ya, itu masalah kebijakannya. Tapi intinya bahwa itu bagian dari usaha untuk memandirikan mengenai pemenuhan kebutuhan pembangunan yang berkaitan dengan ekonomi. Nah, kalau saya kira kalau umpamanya produksi pangan kita bagus, kebutuhan gula bagus, ini kan artinya di sektor ekonomi kan kita tidak perlu lagi dengar lagi bahwa ada apa sekarang ini, masuk lagi katakan impor beras, masuk lagi impor gula, lebih parah lagi masih dengar lagi umpamanya impor lagi tentang garam. Ini yang harus kita cermati apakah yang dilontarkan oleh Pak Jokowi bisa mewujudkan yang hal-hal seperti ini. Yang terakhir bicara mengenai masalah pewujudan kepribadian dalam kebudayaan. Nah, ini saya melihat sebenarnya saya bisa melihat Pak Jokowi ini tidak saja pada waktu jadi presiden, sebenarnya saya amati sejak dia menjadi wali kota Solo. Dia kemukakan bahwa di sana ada tradisi memanfaatkan kearifan lokal, yaitu bentuk-bentuk wujud-wujud dari apa yang disebut kebudayaan itu dicerminkan. Apakah itu berupa mengenai pakaiannya, dan saya kira itu juga punya konsekuensi logis, tak sekedar pakaiannya. Tentu kalau itu berpakaian katakan apakah batik, apakah beskap, apakah blangkon, apakah mungkin pakaian apa yang ada di Jawa, saya kira ini juga akan meningkatkan semacam tadi penguatan lagi di sektor ekonominya kan. Bahwa kebutuhannya adalah memang bicara kebudayaan, tapi ujung-ujungnya kembali lagi masih ada persoalan yang berkenaan dengan sesuatunya pada pembangunan ekonomi. Begitu Pak Jokowi ini pindah ke Jakarta, juga ada lagi yang bertahun-tahun kita nggak pernah dengar bahwa pakaian adat Betawi ini namanya apa, hampir kita tidak pernah tahu. Tapi begitu Pak Jokowi datang, dia tanyakan apa sih yang di Jakarta bisa gunakan? Oh, pakai baju koko, mungkin ada kopiahnya, mungkin yang wanitanya menggunakan selendang atau apapun namanya. Saya kira ini juga bagian yang tidak terpisahkan bicara budaya yang pertama. Yang kedua juga kaitannya pada ekonomi. Nah, terakhir saya kira dari bicara mengenai lingkup dasar tadi, kita berharap bahwa Pak Jokowi ini bisa memberikan warna lagi pada seluruh wilayah. Kalau kemarin baru pada Jawa Tengah, mungkin Solo, terus naik ke Jakarta, saya kira Pak Jokowi sekarang bisa bukan menginstruksikan ya, bisa menjadi
penentu. Seluruh daerah akan menunjukkan potensi-potensi kearifan lokal itu dikedepankan semua. Dan itu bagian yang kita bicara. Kalau bagian yang kita bicara itu bicara Trisakti tadi. Inti kasarnya adalah bicara kemandirian itu tak sekedar hanya pada wujud keinginannya, tapi bisa ditunjukkan sebagai kesiapan kita mampu menjawab tantangan apa yang menjadi kita butuhkan. Seringkali kita bilang berdiri di atas kaki sendiri itu. Begitu, Mas Koco. Soekarno bicara Trisakti dengan sosok yang kita bisa anggap kuat gitu kan, berkarakter. Ternyata juga masih ada bagian-bagian yang pada akhirnya tidak cukup kuat untuk menghalau kekuatan-kekuatan asing. Ya. Teman-teman di Gemini atau teman-teman alumni Gemini atau komunitas dari nasionalis, saya pikir juga melihat itu menjadi satu kebutuhan. Kalau kita bicara 6 hukum revolusi, salah satunya kan pemimpin yang kuat. Ketika Mas Uki dan Bung Uki dan teman-teman memutuskan mendukung Pak Jokowi, apakah memang karakter itu ada di Pak Jokowi atau sebenarnya lebih pada ya nggak ada pilihan alternatif yang menarik selain Jokowi atau gimana? Gini Pak Koco, saya terus terang aja melihat dari proses yang katakan Pak Jokowi sebelum naik presiden itu kan kita bicara perjalanan yang bersangkutan zaman beliau Pak Jokowi. Gak usah kita bicara mengukur track record, tapi apa yang digambarkan Pak Jokowi itu ada semangat dari awalnya, semangat untuk menunjukkan kekuatan sendiri itu kelihatan sekali. Ambil contoh begini, saya nggak tahu kelanjutannya sekarang bagaimana, tetapi kita bisa lihat kasus SMK aja. Jadi sebelum kita bicara mengenai penguatan tadi, saya bilang kasus SMK yang disebut bikinan SMK yang Solo. Itu ada semacam gambaran bahwa ia punya keinginan kuat untuk memenuhi apa yang sebenarnya diharapkan oleh bangsa ini. Itu kembali lagi pada bicara nilai dasar pada Trisakti. Kalau kita tadi Bung Koco menggunakan Bung Karno saja yang menyampaikan itu juga tidak mudah untuk mencapainya, ya, untuk membangunnya, mewujudkannya. Bahkan ada faktor-faktor asing yang bisa jadi merasa terganggu, kan gitu kira-kira. Nah, atau bahkan mungkin faktor asing itu berupaya bagaimana sikap yang disebut kemandirian bangsa Indonesia itu dihambat, ya, untuk tetap memerankan posisi mereka pada kekuatan asing ini. Saya kira begini Bu Koco, zaman berubah. Ya, tantangan sekarang jauh tentu beda dengan zaman-zaman waktu Bung Karno pada waktu itu. Sekarang apapun bisa diakses dan orang bisa tahu. Persoalannya kan bagaimana ini semua, apa yang sekarang sudah bisa kita akses di seluruh media ini, itu tidak menjadi dominan atas kebijakan negara ini. Bahwa kita tahu ya, tapi tidak menjadi dominan, itu persoalan yang harus kita camkan. Ambil contoh begini, apakah Pak Jokowi cukup kuat nanti menarik seperti ini? Saya mengambil perspektif yang simpel saja. Pak Jokowi membuat rancangan ke depan sesuai apa yang disampaikan baik waktu kampanye, waktu juga beberapa saat yang dia sampaikan pada seluruh kegiatan menjadi presiden hingga kemarin datang pada pertemuan di G20 kalau tidak salah ya. Nah, itu tidak memberikan petunjuk bahwa dia sekuat tenaga menunjukkan tentang apa yang menjadi potensi Indonesia, potensi bangsa Indonesia. Sampaikan. Ada orang gambar, wah kalau ngomong seperti itu mah nggak perlu presiden. Itu beda. Ada bisa bicara, ya. Ada siapa lah, sebut menteri berkenaan dengan investasi bisa bicara. Saya kira tidak ada yang salah yang dilakukan Pak Jokowi itu. Kenapa? Ambil sampel yang lain juga atau contoh yang lain. Pada saat pengusaha penerbangan kita Lion
itu ingin mendapatkan pesawat terbang dari Amerika, saya kira Bung Oce masih ingat di belakang itu dilihat oleh Obama. Saya kira Obama tak sekedar melihat, dia bagian dari marketing Amerika untuk melihat seperti itu. Contoh seperti itu, saya melihat ini nggak ada yang keliru. Nah oleh karena itu, tapi ada beberapa pihak yang mengatakan apa yang disampaikan Jokowi itu quote unquote seperti sedang menjual Indonesia. Bang Uki melihat, saya mencatat itu kalimat menjual itu mungkin ya harus diluruskan pada penelitian yang mana. Ya benar, mau tidak mau memang bahwa kita harus jual apa yang kita punya, bukan berarti menyerahkan. Itu yang menjadi tanda kutip. Artinya begini, ada peluang di tempat kita, apa saja bisa lakukan sejauh bahwa apa yang artinya kita tawarkan tadi dalam tanda kutip disebut dijual itu bisa diambil oleh mereka dan harus ikut pada regulasi dan aturan kita. Ya harus itu yang harus dilakukan. Tapi kalau yang terjadi bahwa dijual, silakan Anda lakukan apa yang Anda mau. Saya kira apa yang disampaikan tapi regulasi yang ditinggalkan oleh SBY atau yang menjadi warisan dari Presiden SBY, salah satunya tentang undang-undang penanaman modal yang tidak lagi mengenal asing dan dalam negeri, itu tahun 2007. Itu kan salah satu menyebutkan tentang hak guna usaha yang bisa langsung 2 kali sehingga totalnya bisa 85 tahun. Case yang terjadi salah satunya di salah satu pulau yang kemudian itu menjadi destinasi wisata di Sumatera Utara kalau nggak salah. Itu ternyata karena memang secara regulasi memungkinkan, tadinya PT yang menguasai itu pemiliknya Belanda kalau nggak salah, kemudian jadi orang Itali, beralih ke pemilikan Itali. Akhirnya orang lokal pun masuk ke situ ya dia merasa bahwa itu punya hak untuk kemudian siapa yang boleh datang, siapa yang boleh ambil gambar dan seterusnya sebagai objek wisata. Berbeda pada saat ada acara-acara khusus, mereka sepertinya terbuka, tapi di momen-momen khusus karena itu menjadi ranah private, itu menjadi mereka nggak bisa masuk. Pertanyaannya adalah apakah Pak Jokowi juga mungkin karena waktu pendek, tapi setidaknya apakah Bung Uki yakin atau mempunyai kepercayaan bahwa Pak Jokowi juga siap mengevaluasi regulasi-regulasi yang itu mungkin tidak senafas dengan semangat Trisakti? Saya yakin bahwa niat untuk mewujudkan Trisakti pada Jokowi itu benar-benar menjadi pegangan dia, yakin saya. Nah, hanya memang bangsa ini kan nggak cukup jargon Bung Oce. Selalu diungkapkan Trisakti, tapi wujudnya malah melenceng, itu malah nggak benar. Ambil contoh lah, sedikit pada kita bisa baru dikit-dikit ngomong Pancasila, dikit-dikit ngomong Pancasila, tapi orang akhirnya ngukur, bahwa ternyata nggak ada yang bisa dijalankan dari ngomongan itu. Walaupun Orde Baru pernah ngomong untuk sebuah sistem yang melaksanakan pemurnian atau melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 dan secara konsekuen. Faktanya beda. Nah, saya berharap Pak Jokowi begini. Sekarang Trisakti ini jangan sampai jadi jargon. Dikemas saja dalam seluruh kebijakan. Terlalu sering ngomong Trisakti, tapi justru tidak terukur, itu juga menjadi bumerang. Ya, apa itu kan gitu. Nah, oleh karena itu, seperti tadi, apa bisa? Saya justru berharap karena tadi indikator pertama nih bahwa ada niatan seperti itu, hambatannya terhadap luar atau asing atau siapapun lah. Apakah itu bisa ditembus oleh dia? Nah, ini semangat untuk menjawab Pak Jokowi dan saya kira kita semuanya. Saya yakin dia bisa. Ambil contoh gini, kan ada nih pandangan orang sekarang ini. Nggak bisa begitu main tenggelamkan aja. Nah, justru yang ngomongnya adalah orang-orang yang disebut sendik ya, kelompok-kelompok intelektual. Nggak bisa sembarang, pastilah tidak sembarang. Saya kira Pak Jokowi dengan kabinetnya, dengan sistem pemerintahan yang baru ini,
kan harus berubah. Dia janjikan pada revolusi mental. Ya tadi, mental untuk tidak takut. Bahwa kalimat tidak takut itu bisa kita terimakan pada viveri koloso, irempet bahaya. Tapi kalau yang diserempet itu memang jelek, kan nggak masalah. Yaitu apa? Regulasi yang menghambat, regulasi yang tidak memiliki penjelasan, regulasi yang justru memberikan keuntungan pada pihak luar, regulasi yang merugikan negara. Saya kira itu benar bahwa Pak Jokowi akan menyerempet baru budaya lama yang sudah kokoh begitu rupa. Nah, sekarang ambil contoh lagi, budaya untuk tidak korup. Itu kan nggak main-main. Itu tapi kalau yang Bung Mukib tadi sampaikan budaya untuk tidak korup, kita sempat mencatat langkah positif ketika Pak Jokowi mengajukan nama-nama ke PPATK, ke KPK untuk diberikan catatan atas nama-nama calon menteri yang akan dia pilih, atau sekian puluh nama untuk mengisi sekian posisi yang ada. Saya belum pernah mendapatkan data validnya, tetapi informasi yang beredar itu ketika di warna merah, warna kuning, warna hijau, warna merah mungkin memang nggak dipakai, tapi ada juga informasi ada yang warna merah ternyata masih dipakai. Tetapi yang jelas ada beberapa yang disebutkan warna kuning dan itu dipakai dalam struktur kabinet. Apakah kemudian Bung Uki masih melihat sebuah keyakinan ketika kemudian ingin bersih dari korupsi, sementara yang jadi pembantunya itu ada bau-bau atau ada tanda-tanda, kalau bahasanya KPK, kalau warna kuning itu ya mungkin 2 tahun lagi akan menjadi target dan seterusnya. Pertama, bahwa walaupun Jokowi memiliki hak prerogatif sebagai presiden terpilih, ya, yang saya catat bahwa Pak Jokowi ternyata tidak semena-mena untuk memanfaatkan kekuasaan itu. Masih ada hitungannya. Saya mau tanya nih, dari sebuah lembaga yang memiliki catatan itu, apa orang-orang yang daftar pada saya di bawah partai politik atau kenalan saya itu cukup bersih atau tidak? Itu pertama, dibawa ke lembaga KPK. Dari KPK ada umpan balik. Tapi satu hal, ini jangan sampai justru merusak. Artinya berbalik rusak dalam positioning yang disebut prerogatif presiden. Maksud saya begini, kalau toh KPK diberi kewenangan itu, KPK seyogyanya nggak boleh bocorkan. Menurut saya, artinya gini, saya sudah sampaikan ini Pak, yang namanya ini tidak boleh. Yang ini kuning, merah, kuning, dan atau apapun namanya. Kenapa nggak boleh bocorkan, Mas? Begini, pertama, bahwa nama yang dimasukkan kepada pihak KPK sebagai sebuah masukan. Ya, saya ada masukan nih 1000 orang katakan aja. Ya kita nggak tahu dari jumlah menteri yang 30 lebih itu, yang dibahas itu berarti nggak ngerti. Katakan ribuan orang. Dilihat nih, si A bersih, si B bersih, si C bersih, cuma 80 berapa? Katakanlah maupun berapa. Nah ini sama. Kalau dia ngomong 80 itu juga bocor menurut saya. Itu yang bersih tidak boleh. Gitu. Nah, iya dong. Jadi gini, mestinya lembaga ini kenapa nggak boleh, Mas? Begini, kewenangannya kan prerogatifnya di presiden. Ya. Itu satu. Ya. Katakan aja memberikan kehormatan kepada KPK. Ini kehormatan loh. Tapi jangan sampai kehormatan yang saya berikan itu disalahgunakan. Contoh gini, ada 80 ya, si ABC itu buruk. Artinya gini, saya yakin sampai per hari ini juga saya nggak bisa nyimak yang dinyatakan ditolak dengan catatan merah kuning atau merah kuning oleh KPK itu siapa saja. Itu menurut saya tetap buat saya itu isu, bukan data valid. Oh kita ngomong si A, si B, si C. Oh itu si C ya. Ketua KPK loh Mas ya. Iya, kan tidak menyebut orang. Iya. Nah itu dia, makanya itu menurut saya. Artinya ketika bicara ketua KPK menyampaikan tidak menyebut orang, kemudian itu jadi timbul fitnah, ada bagusnya memang dibuka aja. Enggak, jangan, tidak. Ya, nanti rusak sistem ketatanegaraan kita. Gini loh, saya sebutkan aja.
bahwa ada niat baik dari presiden terpilih. Baru kali ini loh ada presiden nih mau pilih wakilnya. Itu belum dilantik itu. Iya belum dilantik, artinya udah sounding nih, udah sounding dong. Tapi kan orang tahu belum dilantik, tapi dia sudah dinyatakan dia pemenang. Udah dia artinya boleh mensounding. Soalnya dinyatakan menang masa dia menunggu. Kalau berdasarkan undang-undang keterbukaan informasi publik yang tidak boleh disampaikan itu adalah ketika informasi antar lembaga negara yang kemudian itu bersifat rahasia. Pak Jokowi pada saat menyerahkan itu belum sebagai presiden yang dilantik, artinya belum dalam posisi lembaga kepresidenan. Apakah karena momennya yang nggak pas itu sehingga kemudian ada potensi bocor, atau sebenarnya something wrong nih dengan KPK? Saya cara melihat saya tidak melihat pada persoalan titik-titik lemahnya, tapi saya melihat pada manfaatnya aja. Ya. Pertama begini, bahwa pertama niat baik dari presiden ingin mendapatkan orang-orang yang kredibel, ya jaminan apa mendekati angka yang baik, kalau nggak boleh katakan sempurna, ya. Nah, jadi buat saya kalau tadi mengemukakan yang sekarang masuk masih ada 0. Ya. Saya kira satu, simpel saja jawabannya. Negara ini berdasarkan hukum. Saya kira Pak Jokowi pegangannya itu. Negara ini berdasarkan hukum. Saya sudah pertimbangkan masa-masa, dan saya yakin bahwa sebelum beli itu Mas Presiden masih nanya, Mas, yang sampai tulis kuning ini kok saya melihat data fakta, umpamanya seandainya ada yang data fakta bahwa yang Anda sebutkan kuning ini kok masih sesuatu yang saya lihat dari dokumen ini kok masih saya perlu dalami ya, katakan. Nah, contoh, Pak tapi itu nggak boleh, ya katakan inilah. Tapi bahwa ini kan persoalan hukum, kembali lagi persoalan hukum. Seberapa orang yang tidak dibolehkan untuk masuk itu ada konsekuensinya pasti. Nah, konsekuensinya kembali lagi, seberapa sih orang yang disebut kuning tadi atau coklat mendekati kuning itu akan mengarah ke sana. Kembali lagi tetap pada bersyukur. Nah, oleh karena itu apa yang dipilih Pak Jokowi bukan serta-merta dia ngambil risiko. Simpel saja, kalau memang itu ada itu. Ini niat saya sudah ada bahwa ke depan terjadi sesuatu konsekuensinya hukum. Ini maaf aja, jangan dikata ini menteri yang dulu ngomong tuh bersih nih dia terima Jokowi, setahun kemudian justru dia malah kumuh. Itu bisa jadi, jangan salah. Nah, tetapi kita itu kan bisa jadi. Saya kira ini harus menyemangati para menteri. Kita waktu mau kembali aja nih, itu kita dilakukan penelitian begitu amat sangat, screening, bahkan screening banget biaya. Apa iya saya akan lakukan? Nah, tapi namanya manusia, kesalahan bisa dari luar, bisa dari dalam. Nah, saya juga pada forum ini kalau bisa juga bisa dicatat oleh para menteri yang sekarang di pada kabinet, ya. Kekeliruan itu bisa datang dari dalam, bisa datang dari luar. Nah, oleh karena itu ya mesti cerdas. Nah, ya, para menteri mesti cerdas. Nah, supaya tidak melakukan kesalahan. Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan Pak Jokowi, ada yang saya benar-benar mengenal. Saya hanya tunduk pada konstitusi satu, dan turunan itu pasti hukum, peraturan. Nah, begitu ngomong mengenai undang-undang kan gawan beliau dengan gawan pemerintah dengan DPR. Kalau memang tidak cocok, rubah seperti tadi. Undang-undang penanaman modal itu bagaimana, undang-undang mengenai bagi hasil mana, kan bisa dibuka, bisa dirubah. Tentu katakan aja, zaman Order Reformasi Pak SBY 10 tahun dikeluarkan, katakan RUU kesepakatan yang oleh pihak asing dengan rujukan seperti ini berdasarkan undang-undang seperti ini. Kan ada masa waktunya. Kalau memang kurun waktu tentu bisa dibuka, buka. Yang terakhir, ada klausul. Biasanya dalam undang-undang itu jika tadi ada sesuatu yang bisa dibuka, kalimat penutup itu pasti akan ditinjau kembali. Semangat meninjau itu yang kita tunggu sekarang ini. Oke. Itu. Di dalam filsafat atau di dalam pemahaman orang-orang di Jawa itu, ketika memilih pasangan itu kan
selalu disampaikan tentang bibit bobot bebek. Bibit itu keturunannya, bobot itu kualitasnya, bobot itu apa, kemampuan apa yang sudah dimiliki, bebek itu tentang kemampuannya. Bicara tentang Trisakti, bicara tentang semangat Trisakti itu bahasanya di bahasa kaum nasionalis itu bahasa Soekarno. Pertanyaannya sekarang adalah kabinet kerja yang dimiliki oleh Pak Jokowi, yang waktu itu kalau nggak salah saya sempat mencatat akan diberi nama bukan kabinet kerja, kabinet Trisakti. Nah, tapi ini sekarang kabinet kerja. Oke, kabinet kerja. Secara bibitnya nih, Bung Mas Uki, secara bibit dari anggota kabinet itu keturunan atau bibit-bibit nasionalisnya berapa banyak sebenarnya? Ini kan ini fakta dong. Artinya saya nggak mungkin berharap banyak dari seorang yang tidak seiman, seorang yang tidak seideologi untuk kemudian menjalankan semangat atau ideologi yang saya punya. Ya, Pak Kocok, ini ya, saya pernah saya aktif ya. Sejak mahasiswa sampai sekarang ya di barisan nasionalis ya, GMNI, alumni GMNI. Saya ketemu kawan-kawan yang tidak GMNI tentu kan. Kalau saya menyinggung kalimat nasionalis itu, teman-teman ini selalu nyambung juga. Kami juga nasionalis. Itu kalimat itu yang harus kita catat. Artinya begini maksud saya. Pertama ya, ada satu modal bagi kita. Siapapun yang saya temui bahwa mereka itu berlatar belakang pada organisasi yang berbeda, ternyata memahami juga pada konten yang disebut nasionalis, walaupun kemasan bajunya tidak memberikan label seperti itu. Bahkan organisasinya sebelah organisasi keagamaan, tapi begitu ngomong, iya. Artinya Mas Uki sebagai komunitas nasionalis, sebagai alumni GMNI yang sering disebut sebagai kelompok nasionalis, gitu kan, itu tidak merasa perlu mempermasalahkan bibit dari ideologi calon menteri-menteri itu, atau gimana? Ya, kembali lagi saya lanjut tadi. Jadi saya tidak menengarai ya di antara kelompok-kelompok di bangsa ini ya, yang secara belak-belakan tuh ngomong bahwa kami tidak memahami Indonesia, itu yang pertama, artinya pada konteks nasionalis. Nah oleh karena itu saya terus terang aja nggak ada keraguan. Dan kepada siapapun yang sekarang duduk di kabinet sekarang ini, lepas latar belakang keaktifan dulunya di mana, ada semangat tentang keindonesiaan, itu buat saya cukup. Ya itu yang pertama. Nah bahwa kalimat pada saya bicara mengenai Trisakti gitu ya, itu kan sesuatu makanan hari-hari ya. Saben hari semangat pikiran kita ada di situ. Bagaimana ya bangsa ini berdaulat dalam sikap, kebijakan, ya, kedaulatan dalam berpolitik. Kedua, kita mandiri di dalam mengelola ekonomi kita. Bagaimana kita mencerminkan kekuatan budaya kita. Kan itu terus menerus. Nah, di seberang sana sama saya lihat. Mereka nggak pakai ngomong itu, tapi ada penyadaran untuk melakukan itu. Buat saya itu sudah petunjuk. Terus yang lain lagi, ada pertanyaan begini. Nah, kalimat bobot bibit bebek, ya gini ya. Kalau kita ngomong seandainya Pak Jokowi itu menyampaikan bahwa kabinet Trisakti, biar semangat juga. Dipikir oleh beliau, kalau saya ngomong gini cuma jadi jargon, apa yang mesti disampaikan? Udah saya pikir deh, kabinet kerja. Tentu konteks kerjanya itu kerja yang bagaimana? Konteks kerja yang dulu sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi. Sebut saja Trisakti pada landasan awal dasarnya. Nanti pada turunannya bicara mengenai nawacita dan pada program-program pemerintah. Nah, tentu di sini begini.
ukurannya. Apakah perlu tuh nawacita ngomong Trisakti, dikit-dikit ngomong Trisakti, dengan latar belakang kemandirian penuh? Menurut hemat saya, nggak usah ditunjukkan itunya. Kalau cuma jadi jargon, lebih baik pada fakta-faktanya. Yang kita harapkan di situ. Jadi saya berharap kabinet kerja ini merupakan kemasan supaya dimengerti banyak pihak, ya, bahwa tidak selamanya orang yang disebut nasionalis itu mengerti bahasa pada konteks Trisakti tadi. Tetapi kalau dia bisa kerjakan, menurut hemat saya bukan sesuatu yang keliru juga. Nah, kita tinggal ukur nanti. Kalau di antara mereka katakan buat sebuah kebijakan yang sumbernya atau kerjanya tidak berdasarkan pada pikiran Trisakti, itu justru lebih kelihatan ukurannya, Pak. Tapi kalau yang celaka, dia sering ngomong Trisakti, pada waktu di paparan ini loh yang sebut program Trisakti tentang kemandirian kebudayaan umpamanya. Tapi justru dia kemas-kemas sesuatu yang tidak memberi warna kita. Saya kira itu bisa jadi. Ambil contoh seperti itu, saya kembali pada zaman baru. Ngomonglah, mari kita laksanakan pemurnian Pancasila, tapi yang dilakukan, maaf nih ya, penindasan juga gitu. Contohnya seperti itu. Saya nggak ragu dari Pak Koso. Artinya tidak perlu kita melihat bahwa ini anak ideologis atau bukan, tetapi percaya bahwa setiap anak bangsa ini pasti kadar nasionalismenya cukup untuk memahami dan menjalankan Trisakti. Maksud saya kembali pada figur-figur yang tercermin dalam kabinet dia. Artinya di dalam kabinet ini maksudnya nggak melihat ada catatan yang perlu? Tidak. Yang sekarang saya melihat tidak. Sama sekali enggak. Ya. Mengenali dengan baik satu persatu atau sekurangnya saya bisa melihat dari informasi yang saya terima dan rekam jejak daripada tokoh-tokoh tersebut. Nah, tapi catatan Bung Koco bahwa dalam sebuah bangsa juga ada memang pada lingkungan kelompok masyarakat, ya, yang pandangan nasionalismenya itu memang hampir tidak tercermin. Ada, tapi itu nggak usah kita bahas. Selama yang kita sebutkan dalam cerminan kabinetnya Pak Jokowi masih menunjukkan semangat keindonesiaan, buat saya itu wujud penegakan yang sudah Trisakti itu sendiri. Gitu. Mas Uki, Anda nggak saya menangkap atau menerima ada pemberitaan tentang beberapa kelompok relawan yang menuntut atau relawan yang mempertanyakan atau bahkan ada beberapa yang sempat saya baca relawan kecewa gitu. Ada nggak kelompok nasionalis ada di situ? Artinya mungkin secara presentatif mereka memang kelompok nasionalis dan mereka kemudian menyuarakan sesuatu atau menyuarakan quote-unquote kekecewaan atas kabinet yang ada, karena selesai pengumuman kabinet kalau nggak salah tangkap saya ada langsung yang keluar kelompok-kelompok yang kecewa dan seterusnya. Ya, menurut saya itu wajar aja lah ya, bahwa sesuatu yang tidak mengecewakan kan, kalau kesempatan ini bisa melibatkan kita, itu pasti nggak ada pembicaraan. Tapi begitu ada kesempatan itu tidak melibatkan kita, tidak melibatkan kelompok-kelompok, ada pertanyaan, ya, ada perdebatan sampai ada kekecewaan, menurut saya itu dinamika, itu wajar aja. Nah, tetapi begini. Tapi bukan ideologis ya? Enggak ideologis sama sekali tidak ideologis. Kalau saya melihat itu hanya urusan bagaimana. Tapi nggak bisa dianggap pragmatis juga. Gini. Ya ada yang pragmatis juga menurut saya. Soalnya ada gambaran gini loh. Jika ingin kita merubah sesuatu, kita harus ada di dalamnya. Tidak selamanya begitu. Ya, artinya bahwa proses pembangunan kebangsaan kita ini ke depan ya, itu kan tidak serta-merta hanya ditentukan oleh sejumlah tokoh yang ada dalam kabinet. Tapi seluruh unsur ini harus bekerja sama. Kalau Pak Jokowi kemukakan bahwa ini kabinet kerja, ya kita ingatkan aja kabinet kerja itu bukan negara ini, bukan urusan kerjanya kabinet saja. Libatkan seluruh potensi masyarakat itu bekerja membangun negeri ini. Nah itu menurut saya ya relawan. Ya. Artinya
ada yang tidak mengikuti pidatonya Pak Jokowi waktu di kapal pinisi itu mungkin ya. Karena yang saya tangkap dari pidato kemenangan beliau pada semuanya kapal itu kan benar ya. Sekarang yang petani kembali bertani, yang nelayan kembali. Iya. Artinya harusnya mungkin harusnya yang kemarin sudah bekerja untuk keperluan politik ya sudah selesai sampai di sini, sekarang kerja sesuai bidang kalian masing-masing. Betul. Negeri ini kan mesti diisi dulu seluruh untuk tadi. Gak bisa semua tumpuk di dalam kanal atau ranah politik saja, ambil kebijakan, ngomong, diskusi. Enggak demikian. Seluruh potensi mesti bergerak. Nah, oleh karena itu salah satu revolusi mental kali itu relawan politik tidak boleh berharap politik. Loh, begini. Harapan tadi kan tidak serta-merta mesti dimiliki. Namanya berharap kan, harapan politik itu kayak cita-cita gitu. Saya inginkan negeri ini adil makmur, katakan kan kalimat itu. Nah begitu, itu harapan politik. Nggak ada quote-unquote kamu, saya ingin berkuasa. Dulu udah, yang di ngomong itu sesuatu yang indah tadi, adil makmur. Nah waktu adil makmur itu harus berbagi di situ, sektor-sektor itu. Siapa kita semua. Nah karena itu saya mengingatkan kawan-kawan, negeri ini masih membutuhkan banyak peran-peran kita semua di seluruh lini, macam-macam. Itu aja yang menjadi semangat kita. Jadi kalau kita hanya menunggu karena teman kita, barisan kita, kelompok kita nggak masuk kabinet, ya masa bodoh lah Pak Jokowi. Saya kira tidak demikian. Maaf katanya kalau dibilang gini, coba ada orang pikir, ada mau jadi menteri, ada yang bisa jawab gini, enggak. Saya berpikir juga jadi menteri, kenapa? Sekurangnya saya mesti ada figur yang mesti harus baik, ya. Terus kedua, saya harus menerima fasilitas negara apa adanya. Saya di luar, maaf kata nih, penghasilan saya bisa 3-4 kali dari apa yang diterima lebih 1 bulan umpamanya, ya. Nah, oleh karena itu saya berbakti pada negara ini, pada jalan yang itu kan pilihan orang. Tapi juga ada sebaliknya begini, saya bisa jadi menteri. Tapi kenyataannya gini loh, Mas Sudi. Jadi ketika kita bicara pengharapan relawan yang seperti itu, ternyata juga bahasa Pak Jokowi pada saat itu ini kembali ke sebuah semangat gotong royong yang disampaikan adalah kita koalisi tanpa transaksi, koalisi tanpa syarat, artinya nggak ada syarat apapun, tapi gejolak atau fenomena yang timbul sepertinya jelas sekali terkotak-kotak. Oh ini bagiannya Nasdem, ini bagiannya partai-partai pendukung, kemudian ini bagian pengharapan relawan. Karena waktu itu kan sempat ada juga polling, momennya kan kabinet rakyat silakan mengusulkan dan seterusnya. Apa ini hanya keisengan dari komunitas tertentu bicara kabinet rakyat menggalang suara, atau memang ini sebenarnya pada awalnya Pak Jokowi berharap seperti itu, tapi tidak cukup kuat untuk menghadapi urusan-urusan politik kepartean. Ini kan kalau bicara Trisakti kan salah satunya kedaulatan. Kalau diri sendiri aja nggak berdaulat, gimana ceritanya? Nah, saya lihat Pak Jokowi juga berdaulat juga di situ lah. Begini maksud saya ya. Coba bisa bayangkan ya. Sistem politik kita ini, negeri kita ini, yang menganut pemahaman sistem multipartai, ya. Bahkan saya selalu tambahin ya, sistem multipartai tidak terbatas, nggak ada batasannya sejak masa reformasi. Terus seseorang mungkin jadi presiden, ya. Tadi kan Pak Jokowi kemukakan, kenapa Pak Jokowi ngomong bahwa saya tidak mau ada sesuatu dengan transaksional, dengan ikatan-ikatan tertentu, dengan pemahaman-pemahaman permintaan atau pemberian sebelum bekerja. Itu menurut saya sih juga satu sikap tadi revolusi mental yang selama ini itu tidak demikian, ketahuan banget kalau dulu. Begitu, Anda barisan siapa? Sono. Oke ya, baik. Nanti ujung-ujungnya begitu pas ini bagus saja nih, yang pemilu sekarang ini sekali mainkan face to face, dua kekuatan. Yang dulu lihat aja sekian jumlah calon maju. Terus begitu putaran pertama yang terbesar 1-2 suruh maju. Nanti lagi-lagi yang nggak dapat ini mulai lagi bermain lagi.
kelompok di sana. Itu yang terjadi, yang dikhawatirkan yang ngomong Pak Jokowi. Saya tidak mau ini terjadi transaksional dalam politik. Itu kan apa yang digambarkan Pak Jokowi kan nggak ngerti dulu yang nongoli berapa tokoh. Kalau menurut saya ya, seandainya oke, yang solo cuma 2 saja nih, Pak Jokowi sama si E. Mungkin Pak Jokowi nggak akan ngomong, mungkin tidak akan sangat tertarik untuk bicara itu. Transaksional politik menurut saya. Nah, saya kira ini juga perlu dipahami bahwa itu untuk membarier dari kepentingan kelompok yang berkenaan dengan minta jatah, minta ini, minta itu dalam kekuasaan. Nah, simbolisasi dari semacam itu ditangkap oleh Pak Jokowi. Gampang sajalah pada masa Pak SBY di seri kedua. Itu terlihat sekali. Ya, partai-partai di dalam koalisi itu saling betul, saling tarik ya dalam satu koalisi, tapi ketahuan banget menekan Pak SBY dan Demokrat kan kelihatan sekali. Kita nggak usah sebutlah, kita paham itu. Nah, saya kira itu yang diharapkan kalau memang seperti itu. Apapun konsekuensinya, pemerintahan terganggu, nggak kerja. Nah, sekarang buktikan Pak Jokowi bahwa dengan posisi macam ini, kalau menurut Pak Kocok, nggak ada ngomong gini, tapi terlihat kan jatahnya ini begini, jatahnya ini begini, jatahnya ini. Nah, ini siapa saja simpel aja. Pak Jokowi meletakkan sebagai presiden nih, sebagai unsur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dia meletakkan wakil pembantu-pembantunya menteri duduk di kabinet. Kalau mau jujur nih, kan kalau dilihat dari persentase Nasdem atau persentase PDIP atau PKB, nah ini moga-moga menjadi jawaban kearifan juga. Dengan tidak banyaknya secara proporsional kan bagian PDI Perjuangan kan tidak sebanyak dengan kekuatan cerminan yang diperoleh dalam pemilu dia, tapi bisa menerima. Dan menurut saya ini juga bagian jawaban atas apa yang disanakan Pak Jokowi. Tidak ada transaksional. Seperti contoh PDI mesti segini ya, Nasdem Nasional Demokrat mesti segini ya. Kita nggak bisa kirakan. Nah, bahwa apa yang terjadi dalam usulan-usulan calon-calon menteri dalam kabinet yang diusulkan itu datang dari manapun, setelah diuji, setelah dicek, saya kira yang kita harapkan adalah Pak Jokowi bersandar pada asas-asas kepatutan. Gitu. Kalau nggak disebut layak ya, asas-asas kepatutannya dipenuhi. Kalau itu ya, menurut saya nggak masalah. Nah, mari kita tunggu saja semangat mereka untuk merevolusi mental kita semua tadi, ya, untuk memenuhi cita-cita tegaknya Trisakti di Republik ini, itu bisa terwujud atau tidak. Nah, memang ya rajin-rajinnya kita ngamati. Kalau sekarang kan baru 1 bulan sebuah hari. Nah, kita cek lagi pada mendekati hari ke-100 nanti seperti apa. Terus nggak apa-apa. Tapi begini Bung Udo, ini barangkali bahasa terakhir ya, dalam channel Desa TV ini, saya secara pribadi ada mimpi bahwa kekuatan desa, menurut hemat saya, itu harus sekarang ditunjukkan bahwa dia benar-benar potensi dari kekuatan NKRI itu. Kalau ingin ya kedaulatan kita terjaga, ya, kedaulatan berpolitik kita terjaga, kemandirian ekonomi kita ya terwujud, ya, lantas juga mengenai kebudayaan kita dalam berbudaya ini tampil. Saya kira kekuatan desa ini mesti dibangun, diwujudkan. Nah, oleh karena itu syaratnya adalah jangan lagi letakkan desa itu sebagai objek yang diprogram, yang diarah, yang dituju. Tapi desa bagaimana ini dilibatkan? Desa punya potensi untuk diangkat bahwa ia bagian yang bisa memerankan atas kemajuan bangsa ini. Yang jujur saja lah, kita kan nggak mau mengakui desa, ngomong seluruh sistem pertahanan kita itu kan sebenarnya jelas itu produk desa. Kenapa itu tidak di tempat kita tidak pahami bahwa itu sesuatu yang diunggulkan? Ambil contoh, mari kita nanti bisa memproduksi dengan target kacang hijau sekian, untuk supaya kita tidak sampai nanti mengekspor kacang hijau atau kacang kedelai atau jagung atau beras
atau tebu dan lain sebagainya. Saya kira ke sana. Begitu ini dinyatakan, maka industri pangan kita akan ke depan, akan terwujud. Nah, oleh karena itu, jangan jadikan desa sebagai bagian-bagian yang target-target terus, yang diberi-beri terus. Terakhir seperti yang Bung Bung juga kemukakan, bahwa ada bagian desa sekian satu, menurut saya tidak pada ukuran uangnya menurut saya. Tetapi bagaimana jembatan orang desa, potensi kita di desa, itu untuk bisa memberikan kesempatan mereka berproduksi. Tapi gini Bu, ini mungkin sebelum kita bicara ke desa, ada bagian yang kita bicara Trisakti, bicara kedaulatan politik, ada juga dari nawacitanya Pak Jokowi, ini akan memprioritaskan upaya pemulihan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Bahkan di halaman 17-18 itu menyebutkan akan merestorasi undang-undang tentang partai politik. Ini sebelum bicara desa, nanti desa di closing kita. Karena saya mungkin kita ingin ada forum berikutnya kita bicara desa dalam konteks pandangan teman-teman nasionalis. Mendorong pelembagaan partai politik melalui penguatan sistem kaderisasi, rekrutmen, dan pengelolaan keuangan partai. Ini yang menjadi pertanyaan saya. Kalau kemudian dalam visi misi disebutkan merestorasi undang-undang partai politik, kemudian tadi Mas Uki juga sudah menyampaikan demokrasi kita ini sudah terlalu bebas dan seterusnya, multipartai tidak terbatas. Apakah ini bagian yang akan dilakukan perubahan oleh Pak Jokowi dalam 5 tahun ke depan, atau Pak Uki belum melihat itu sebagai, karena ini di misi-misi ada di halaman 17-18 itu yang kita harapkan gini, membangun politik ke depan agar benar-benar berperan sebagai kekuatan yang bisa memberikan haluan negara ini bisa menyentuh pada kepentingan rakyat secara menyeluruh, kepentingan bangsa secara menyeluruh. Menurut hemat saya, partai politik itu harus terukur, dalam arti partai politik tidak sekedar ada sebagai lembaga, tapi partai politik harus berada pada rambu-rambu kepentingan yang memang diharapkan oleh kita semua, oleh bangsa ini. Saya melihat gini loh, sejak reformasi ini kan dulu kan kita pemilu pertama kalau nggak salah 48 partai, terus masuk putaran kedua pemilu 24 kalau nggak salah 24 ya, yang terakhir naik lagi sampai 40 sekian tambah yang berapa ya, terus kena screen lagi kita masuk pada angka yang kemarin 12 ya, ditambah lagi dengan partai lokal yang ada di Aceh. Nah, harapan kita partai ini tidak sekedar oleh Pak Jokowi, segera kita dulu aja. Yang kita perlukan adalah partai ini jangan dijadikan alat untuk hanya memperkuat positioning kelompok. Nah, positioning kelompok yang saya maksud begini, ukurannya pada saat bicara tentang negara, ya itu atas persepsi kekuatan atau kelompok-kelompok partai politik sendiri. Saya ambil contoh simpel saja lah sekarang ini. Kalau kita jujur, begitu partai politik sudah selesai pemilu, kan mestinya sama-sama duduk yang diinginkan ke depan itu apa? Diukur nih oleh pemerintah yang baru terbentuk, apakah yang dicita-citakan oleh presiden terpilih
itu cocok nggak sih oleh pikiran-pikiran parpol yang ada sekarang ini di dalam parlemen? Nah, apa yang dibahas? Yang dibahas namanya kalau tidak salah RPJP, rencana pembangunan jangka panjang. Di tengahnya ada rencana pembangunan jangka menengah. Kalau nggak salah ada rencana pembangunan jangka yang pendek, saya kira seperti itu. Nah, itu satu bentuk yang sebenarnya rakyat tunggu. Jangan sampai pemerintahan ini berjalannya nggak ketahuan apa yang dikerjakan. Nah, itu maksud saya, partai yang tidak mampu berjalan itu untuk sewajarnya terkena restorasi. Dan semua dong kalau gitu. Iya betul. Karena semua partai kemarin pecah jadi dua. Nah, iya udah. Itu Indonesia hebat sama merah putih, artinya mereka mentalnya bermasalah juga dong. Saya kira demikian, sadarkanlah. Tidak ada urusan di parlemen itu urusan koalisi. Coba itu buku dari mana? Tapi nyatanya seperti itu, dan partai pendukungnya Pak Jokowi juga ada di dalam bagian yang sangat keras untuk urusan itu. Dicukupin lah. Kenapa kita sampai ngomong koalisi? Karena tadi syarat-syarat untuk pemilihan partai, proseduran partai kan harus berkelompok. Terus ngomong kalau berkelompok ini namanya koalisi. Nah, begitu tuh selesai urusan presiden, harusnya bubar. Harus sudah selesai. Tapi kan enggak nih, di ngomong di parlemen masih ada ngomong koalisi ini, koalisi itu. Nah, bahkan di daerah-daerah dibangun sekarang. Saya kira itu ya itu tadi, menurut saya cara pandang begini itu tidak membangun pada perspektif apa yang dikerjakan oleh bangsa ini ke depan. Dia hanya membangun pada perspektif pembagian kekuasaan semata. Artinya tidak sejalan dengan gagasannya Pak Jokowi kalau gitu. Saya kira tidak saja Pak Jokowi yang tidak sejalan dengan gagasan Pak Jokowi saja, tidak sejalan dengan pikiran rakyat banyak. Kita juga semuanya terlibat ini. Mana udah selesai lah. Sekarang ambil contoh. Ini maaf nih. Kita kan nggak sadar bahwa kalau secara segmen-segmen dibangun nih, ada koalisi Merah Putih, satu koalisi Indonesia Hebat. Tapi saya lihat gini, yang kelihatan banget kan, yang memberi instruksi ada membangun kekuatan itu kan KMP yang sering bicara. Kami juga bangun di sana, kami bangun di sana. Pertanyaannya nih, kalau justru orang KMP salah satunya itu di sebuah wilayah, dia ternyata sekarang ini yang belum dikocok ulang nih, memiliki kepala daerah, ternyata gabungan antara KMP sama kaya, apa yang dilakukan? Kan gampang kelihatan. Yang menyelesaikan kontraknya dong. Nah, kontrak gubernur, kontrak bupatinya silakan aja. Iya, silakan aja ngomong gitu, tetapi itu jelas sesuatu tidak patut. Bahkan kalau kita ngomong itu nggak waras lah. Udah kan tidak selamanya di sono itu nggak terlibat bubaran berdua. Oke, mungkin nggak terasa ini hampir 60 menit kita membedah atau mendiskusikan lah. Ini karena kalau membedah mungkin belum terlalu dalam. Ya, ini awalan untuk kita kemudian mendiskusikan lebih lanjut tentang apa-apa yang berbau revolusi nasionalisme dan kebangsaan lainnya. Yang tadi Mas sempat sampaikan tentang desa ini memang menjadi bagian yang menarik. Artinya salah satu yang kebetulan menjadi penting, pembangunan desa sudah dibuat, kemudian lahir peraturan pemerintah yang itu ditandatangani oleh Pak SBY. Dua peraturan pemerintah yang ditandatangani itu pun dari beberapa klausul, dari beberapa pasal, ada yang tidak selaras dengan undang-undang. Pak Jokowi punya kesempatan untuk kemudian menyelesaikan janji, komitmen, nawacita, angka ketiga, membangun dari pinggiran, membangun dari desa, kemudian sudah ditunjukkan membentuk menteri desa yang walaupun mungkin itu ada satu koordinasi di staf menteri juga mengatakan istilah ada. Tetapi yang menjadi menarik adalah undang-undang desa turunannya peraturan pemerintah
janjinya Pak Jokowi mensejahterakan perangkat desa kepala desa, tapi kalau peraturan pemerintah itu dilaksanakan justru mereka menjadi berkurang kesejahteraan. Ini kita sudah cermati dan ini sedang kita diskusikan untuk kemudian dicarikan jalan keluar, termasuk kita juga sudah mencoba menyampaikan itu kepada Pak Menteri Desa melalui SMS dan juga ke Pak Menteri Dalam Negeri untuk menjadi satu catatan untuk dicermati, dan alhamdulillah Menteri Desa sudah memberikan indikasi akan melakukan revisi. Kalau tadi Mas Uki menyampaikan, tolong jangan memandang desa sebagai sebuah keterpinggiran, objek dan seterusnya, jangan juga bicara angka dan seterusnya. Memang nilai-nilai sudah mulai hilang nih di desa, kemudian kita pengen juga nih kembali dalam fase-fase itu. Tapi ada yang menarik ini Mas Uki. Bicara tentang mengembalikan nilai bukan harga, bukan uang. Ternyata yang sudah terbukti merusak tata nilai ketika BBM dinaikkan, kemudian ada BLT dulu, kemudian ada BLSN. Jadi BLT itu bantuan langsung tewas gitu kan, ada yang antri siap mati. BLSN itu teman-teman mengistilahkan balsem, jadi yang tangannya cuma sebentar, habis itu berasa pergi lagi. Sekarang ada istilahnya kartu keluarga sejahtera atau apa, artinya rekening yang akan dimasuki dana kompensasi. Sebenarnya sama saja ini, artinya cuma istilahnya yang berbeda. Ini terbukti merusak tatanan nilai yang ada di masyarakat, bahkan sistem gotong royong juga dirusak. Karena apa? Karena ada kondisi yang sangat manusiawi ketika tidak merasa lebih miskin, tapi kok dapat kan gitu. Mereka yang pakai perhiasan, punya kredit motor, punya motor kok bisa dapat. Kemudian kepala desa, perangkat desa nggak berani melakukan perubahan, pemotongan untuk kemudian dialihkan kepada yang harus berhak, karena terdapat peristiwa juga pada akhirnya kepala desa yang melakukan itu atau perangkat desa yang melakukan itu terjerat pidana korupsi karena tidak sesuai peruntukan. Nah, Trisakti budaya, kepribadian, gotong royong. Kemudian pengen mengembalikan itu, pengen kembali ke jalan ideologi. Tetapi kebijakan yang dulu merusak kegotong royongan dan tidak satu aras dengan semangat kepribadian gotong royong, kok sekarang dilanjutkan lagi. Komentarnya apa? Begini, Pak Koco ya. Saya negeri ini berdasarkan pasal dari Undang-Undang Dasar 45 mengenai pengelolaan kekayaan negara. Itu saya kira sesuatu yang untuk kita semuanya. Itu pertama. Sekarang bagaimana cara memanfaatkannya, itu kan yang menjadi ukuran kita kan, benar apa enggak. Yang kedua juga urusan negara yang harus mengurusi fakir miskin dan anak-anak telanjang yang diurus oleh negara. Pada dua hubungan tadi, maka saya kemukakan jika negara, siapapun pemimpinnya, mau pakai kayak namanya BLT, bantuan langsung tunai, kartu balsem, kita ngomong sekarang kartu Indonesia sehat, kartu Indonesia pintar, kartu keluarga sejahtera. Saya kira itu alat ya. Apakah nanti kita ngomong memberikan, maaf nih, itu nggak ada mikir lagi memberikan zakat fitrah, memberikan zakat, itu menurut saya kembali lagi itu medianya. Pertanyaan bahwa itu memberikan manfaat tidak? Menurut hemat saya harus diarahkan pada yang bermanfaat. Saya menengarai gambar
tapi ilustrasi ngalor jauh saya ngalor ke tempat lain. Suatu ketika saya terbuka ke Jerman, bertemu dengan sahabat saya. Saya tanya, ya sebagai anak muda Indonesia saya mesti menunjukkan pikiran sebagai Pancasila. Sampaikan dari kami di punya Pancasila. Salah satunya ngomong mengenai yang kelima itu kesejahteraan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu bicara kesejahteraan intinya, adil rakyat sejahtera. Saya terus terang aja pas ngomong begitu ditanya implementasinya apa. Jadi pemuda Jerman ini juga ngomong, ya dia punya sahabat kawan saya kuliah di sana. Dia tanyakan, apa sih implementasinya kamu ngomong gitu? Yang sebut kesejahteraan itu gimana? Oh ya saya ngomong, mulai kebingungan lah pada bentuk wujud tuh. Memang waktu itu saya juga nggak melihat program-program atau seperti apa yang sebut membantu ke bawah itu. Ya, kita sebut pada BLT apa-apa, nggak lebih lah kalau mau pemilu aja baru dikasih bantuan, tapi lebih daripada itu program pada waktu itu hampir nggak kelihatan yang saya sebut BLT atau dan sejenisnya itu saya nggak kelihatan. Memang ada waktu itu namanya disebut sebagai beasiswa Sosmar umpamanya. Contohnya itu, tapi pemberian yang berkenaan dengan langsung, apakah itu berupa uang atau apapun, atau sebutannya kalau ini umpamanya baskin, ya, saya belum melihat sebuah program pada waktu itu. Yang ada adalah terjadi untuk apa di drop. Tapi sebuah program tidak bahwa saya menceritakan kepada mereka. Akhirnya sama programnya impros kan mas. Dan makanya. Oh zamannya Soeharto malah artinya kalau kita bicara itu ada impres untuk keperluan pasar, untuk bikin ini. Kemudian kalau bicara swasembada beras, Bulog juga berfungsi dengan benar. Artinya di level-level itu ya, tahun-tahun tertentu memang di atas 80 ada masalah. Tapi kembali ke yang tadi, yang saya ingin pertanyakan adalah program itu sudah jelas-jelas bantuan langsung itu sudah jelas-jelas membuat sistem nilai gotong royong itu menjadi sangat individual. Ya. Jadi pola komunal sekarang sudah jadi individual. Sementara kalau dalam konteks sakti yang saya pahami adalah pada titik akhirnya adalah menuju sosialisme Indonesia. Ya, begini. Pak saya memang belum tahu tadi. Pada waktu itu saya disampaikan gitu, saya nggak bisa terlalu menerangkan. Yang disebut sebagai parkir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara negara. Saya paling bisa ngomong itu. Ya, ada anak-anak yang miskin masuk panti asuhan, itulah praktek-praktek itu. Dia kemukakan, gini ya, Anda punya cita-cita itu untuk urus bangsa aja, menurut saya perlu Anda semua itu cerna atau pemuda-pemuda Indonesia pikir itu tepat apa enggak. Di Jerman kemukakan, mungkin lebih dari itu bahasanya. Apa itu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Jerman dan rakyat bangsa lain yang numpang hidup di dalamnya. Contohnya koncomu yang namanya Bono ini, Yopi, sekolah di dalam, di sini di Jerman, nggak bayar, sekolah di sini, kan bukan bangsa dia. Dapat kesempatan kerja di musim panas, oke, itu fakta. Bunyinya dia dapat kesejahteraan di sini. Tadi kan ada bilang keadilan sosial bukan untuk seluruh rakyat Indonesia. Lebih kami nggak punya pandangan itu, praktek kami lebih. Ada anak-anak Indonesia, anak dari Afrika, sekolah di sini, mungkin dari Asia Selatan, Asia Timur, ada di sini. Saya diam sejenak. Kalau gitu, negara itu kalau perlu, oh iya, kalau negara kuat perlu kasih semua. Nah sampai begitu Pak, sampai pada tingkat yang disebut kualifikasi tidak mampu seperti apa itu harus terukur. Fakir miskin. Dan sekarang kualifikasinya tidak jelas, indikatornya dibagi juga gitu kan. Itu yang jadi masalah. Makanya tadi kan kemukakan, oleh karena itu Anda mesti pandai. Kalian mesti pandai mengukur siapa yang disebut perlu diurus dan siapa yang tidak diurus. Yang gini, yang diurus mereka yang tidak bisa berbuat, yang tidak memberikan, tidak bisa bekerja, menguntungkan negara, bayar pajak. Pajaknya
kurang tadi. Kami kira itu praktek ini. Nah, sekarang pada tataran itu benar, betul. Yang menjadi persoalan sekarang ini adalah tabiat manipulatif kita ini. Nah, oleh karena itu Pak, kalau dibilang tadi Pak Jokowi menawarkan revolusi mental itu bagiannya. Ambil contoh ini. Apa yang Anda bisa laporkan Pak Kepala Desa atau Pak Lurah dibilang masyarakat saya sekarang makmur, bagus, gini. Pada bupati dia ngomong ABS supaya senang Bapak. Wah, bagus. Yang terjadi kepala desa dan perangkat desa tidak dilibatkan dalam pendataan. Sebentar dulu. Begitu pas balik, nah ini saya mengambil kutip lah. Data itu kan bisa saja dimanipulasi. Kan terjadi orang dimanipulasi. Apa terjadi Pak Lurah, Pak Kepala Desa, ada yang tahu Pak Lurah, Pak Desa turun RT, RW kan itu RW, RT atau kelompok-kelompok masyarakat. Wah, masyarakat kami sekarang bagus. Pak Bupati atas nama dirinya ngomong, daerah kami sekarang sudah cukup tumbuh bagus, masyarakat kami sekarang makmur, laporannya bagus-bagus lagi. Coba kalau dari atas ngomong, siap kami akan turunkan bantuan tunai, raskin lah, apalah, kalau minyak segala macam kasih, gula kasih, apapun kasih. Laporannya dari miskin nah, semua. Angka ini berubah lagi. Laporan yang di bawah, Pak maaf, apa yang terjadi sekarang? Rakyat yang menurunkan pajak ini bisa, itu yang disebut manipulatif. Itu harus direvolusi mentalnya tadi. Nah, saya setuju bahwa untuk mari kita kembalikan lagi kemandirian, kedaulatan kan ada di tangan desa. Desa harus benar-benar diberi kepercayaan, jangan dimanipulasi. Desa jangan dimanipulasi. Nah, sebab kalau enggak ya tadi, siapa yang memanipulasi tadi, orang ada berita belum 1 hari ini, ada RT dan beberapa RW saja sekarang konon bermasalah karena memotong-motong penerimaan bantuan itu 50.000 per kakak atau apa namanya. Itu salah satu bentuk yang manipulatif bisa jadi. Kenapa tuh dipotong? Nah, yang saya kasih juga punya sepeda motor, kita dari rundingan kok dulu. Kalau terima bagi-bagi sama kita bisa jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu mari kita membangun mental kita ini. Kalau memang dia berat, mari kita berikan yang berat. Itu Pak Koco. Oke, terima kasih Mas Uki. Sama-sama. Obrolan ini saya harapkan mungkin satu waktu kita bisa Mas Uki bisa datang lagi dalam topik yang lain, artinya bicara tentang desa mungkin, karena ini memang walaupun mungkin kalau Mas Uki lebih cocok kita ngobrol urusan politik, tapi dan ideologi, tapi setidaknya saya harapkan ke depan teman-teman dari nasionalis, komunitas nasionalis lebih bisa meramaikan forum kita. Ya. Kawan-kawan pemirsa channel Desa TV, kita akhiri sampai di sini obrolan kita dengan Mas Uki Kurniadi dalam sesi Genta Suara Revolusi. Ke depan ada topik-topik lain yang akan kita bedah, ada topik-topik lain yang akan kita diskusikan, yang insya Allah bermanfaat, insya Allah kita angkat topik-topik yang update. Terima kasih. Salam Channel Desa TV.